Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Willar Rahman Maulana dengan NIM 220910201079. Saya dari kelas B3 Birokrasi dan Governansi Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu quasi-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, beserta karakteristiknya. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu quasi-government. Quasi-government adalah jenis organisasi yang melakukan fungsi yang mirip dengan pemerintah, tetapi bukan merupakan bagian formal dari pemerintah itu sendiri. Quasi-government biasanya didanai oleh pemerintah, tetapi mereka adalah entitas yang terpisah dan tidak tunduk pada tingkat pengawasan atau kontrol yang sama seperti lembaga pemerintahan. Singkatnya, quasi-government ini merupakan gabungan kepemilikan antara pemerintahan dan pihak swasta ataupun dengan perusahaan. Selama ini yang kita kenal, jenis organisasi secara garis besar dipisahkan dalam dua kelompok, yaitu organisasi publik dan organisasi privat. Hingga dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, muncul istilah baru dalam organisasi. Salah satunya adalah hybrid organization atau organisasi hibrida. Salah satu organisasi hibrida di Indonesia adalah PT Pertamina. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh negara Indonesia. Singkatnya, Pertamina ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor energi, khususnya dalam eksploitasi, produksi dan distribusi minyak bumi, gas alam, dan produk-produk petrokimia. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina memainkan peran strategis dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia, serta berkontribusi besar pada pembangunan ekonomi negara. Lantas, mengapa Pertamina dapat dikatakan sebagai organisasi hibrida? Meskipun tidak secara langsung dikelola oleh pemerintah, PT Pertamina sendiri memiliki kewajiban terhadap pemerintahan, seperti pemenuhan kebutuhan energi nasional meliputi memastikan ketersediaan dan distribusi energi, termasuk minyak bumi dan gas, untuk mendukung kebutuhan energi nasional, serta mempunyai kewajiban untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait harga BBM atau bahan bakar minyak dan kebijakan energi lainnya yang ditetapkan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan keberlanjutan sektor energi. Tujuan dari perusahaan Persero dalam hal ini Pertamina ini adalah untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketika ketersediaan energi seperti bahan bakar minyak untuk kendaraan, LPG ataupun gas alam lain ini sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan swasta, maka yang terjadi harga dan ketersediaan dari bahan bakar ini akan sulit terkontrol. Alhasil, kenaikan bahan bakar dan energi akan terjadi di mana-mana karena sebelumnya dipegang oleh swasta yang notabene untuk meraih keuntungan dan meminimalisir kerugian, bukan yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Disinilah peran Pertamina hadir untuk mencegah hal tersebut terjadi. Dengan hadirnya Pertamina ini, harga bahan bakar minyak menjadi terkontrol dengan baik, ketersediaan dan distribusi berjalan lancar, serta hasil akhir yang memiliki dampak baik bagi jalannya perekonomian negara. Pertamina sebagai perusahaan energi nasional di Indonesia terlibat dalam beberapa urusan publik yang mencakup 1. Pemenuhan kebutuhan energi. Pertamina bertanggung jawab memastikan ketersediaan energi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, dan sektor lainnya di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pihak Pertamina menyediakan beberapa produk layanan di sektor energi dan bahan bakar, di antaranya 1. Bahan bakar minyak atau BBM. Pertamina menyediakan berbagai jenis bahan bakar minyak, seperti bensin, solar, dan juga aftur. Kedua, produk petrokimia, seperti pupuk, polimer, dan produk kimia lainnya. Yang ketiga adalah pelumas dan oli. Pertamina memproduksi dan mendistribusikan pelumas dan oli untuk mesin, kendaraan, dan industri. Yang keempat adalah jasa kilang dan pengolahan minyak.
Pertamina memiliki kilang minyak dan fasilitas pengolahan untuk memproses minyak bumi menjadi produk-produk yang siap digunakan. 5. Layanan bahan bakar untuk transportasi. Melalui stasiun-stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, Pertamina menyediakan layanan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Yang keenam adalah gas cair atau LPG. Pertamina menyediakan gas cair untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan sektor komersil. Jenis gas LPG yang tersebar di pasaran cukup beragam, mulai dari gas LPG 3 kg atau yang biasa dikenal dengan gas melon, gas LPG 12 kg, bright gas, dan juga LPG is. Urusan publik selanjutnya yang diselenggarakan oleh Pertamina adalah menjaga stabilitas harga dan pasokan energi. Melalui distribusi bahan bakar minyak atau BBM, Pertamina berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan energi untuk mendukung perekonomian nasional. Dengan terjadinya kenaikan harga BBM akan mengembungkan ongkos distribusi barang dan jasa, sehingga akan memicu kenaikan harga sembako. Pada akhirnya, hal ini juga akan memicu meningkatnya angka inflasi. Pertamina juga melakukan pengawasan agar ketersediaan pasokan BBM dan gas LPG terjaga di level aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, untuk menjamin kelancaran distribusi BBM, Pertamina juga telah mengidentifikasi jalur rawan kemacetan dan mengambil langkah antisipasi agar distribusi BBM tidak terhambat. Organisasi hibrida sendiri pada dasarnya dikelola oleh dua pihak, yakni pemerintah dan swasta. Jika kita lihat di sisi pemerintah pada dasarnya mempunyai fungsi yaitu untuk mengarahkan, mengawasi, dan serta menjadi tokoh-tokoh dalam perekonomian negara untuk meningkatkan keinginan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Sedangkan di pihak swasta, fokus mereka adalah mencari keuntungan dari berbagai bentuk barang atau jasa. Namun, keuntungan yang diperoleh tentu saja bagi golongan atau individu yang terlibat di dalamnya. Dalam hal penyediaan energi dan bahan bakar, ketika semuanya atau sebagian besar dilakukan oleh swasta, maka yang terjadi adalah harga pasar akan dapat dimonopoli dengan mudah oleh berbagai oknum. Karena pemerintah selaku pembuat kebijakan ini tidak memiliki hak untuk mematok harga maksimum dari produk bahan bakar minyak, ketersediaan akan produk bahan bakar pun akan sangat tidak jelas statusnya. Karena tidak ada regulasi yang jelas untuk mewajibkan kepada satu pihak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak, serta tidak akan ada organisasi di bawah naungan pemerintah yang mengelola hasil minyak bumi di Indonesia secara mandiri. Alhasil, potensi minyak bumi yang ada di Indonesia ini akan dikelola secara bebas oleh pihak asing. Di sisi lain, jika bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia tidak dikelola oleh Pertamina, beberapa dampak yang mungkin timbul adalah stabilitas pasokan dan harga. Pertamina memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM di dalam negeri. Jika manajemen tersebut dialihkan ke entitas lain atau pasar bebas tanpa pengelolaan yang baik, mungkin terjadi fluktuasi harga dan ketidakpastian pasokan. Yang kedua adalah keterlibatan Pertamina dalam kebijakan energi nasional dan menjaga ketahanan energi dapat terganggu. Ini dapat berdampak pada stabilitas energi dan keberlanjutan pembangunan nasional. Yang ketiga, Pertamina memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur energi, termasuk kilang minyak, pipa distribusi, dan stasiun pengisian bahan bakar. Jika manajemen BBM ini dialihkan, dapat mempengaruhi investasi dan perkembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung sektor energi. Yang keempat adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Pertamina memiliki program yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu mencakup pemberdayaan ekonomi lokal dan dukungan pada berbagai inisiatif sosial. Jika manajemen BBM dialihkan, dapat berdampak pada keberlanjutan program-program tersebut. Yang kelima, penanganan krisis dan darurat energi. Pertamina memiliki peran dalam menangani krisis dan darurat energi. Jika manajemen BBM tidak efektif, penanganan krisis dan darurat energi dapat terhambat dan juga menimbulkan dampak buruk lainnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.